Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit beserta segala isinya. Kedua kalinya salawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat, sharing singkat, sabili salam, dan juga kawan-kawan Mufa Production. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, Masya Allah kita berada di bulan Dzulhijjah ya. Kita berada di bulan Dzulhijjah, yang mana Dzulhijjah termasuk dari minha arba'atun hurum, yaitu adalah 4 bulan yang merupakan bulan Allah atau bulan yang mulia. Jadi Dzulhijjah ini termasuk di antara 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan bentuk pemuliaan di bulan ini yaitu dengan dilipat gandakannya setiap amal soleh, dan begitu pula dilipat gandakannya dosa bagi orang yang mengerjakan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena momennya bertepatan dengan momen-momen kurban ya, atau Idul Adha, ada beberapa yang ingin kami sampaikan sebagai fakir ilmu yang harapannya bisa menjadikan kehidupan kita lebih memahami atau minimal bisa lebih mendalami terkait tentang syarat Islam khususnya kurban. Jadi kita mulai dari menjelaskan kejadian kurban ini. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa melihat sendiri di Al-Qur'anul Karim terkait tentang awal dari pensyariatan atau kejadian yang bisa kita saksikan tentang dahsyatnya asal muasal kurban ini. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia akan menyembelih anaknya, anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Maka bertanya Ibrahim kepadanya, bagaimana pendapat anaknya? Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Karena aku melihat di dalam mimpi saya bahwasanya aku menyembelih dirimu. Perhatikan, begitu luar biasa. Jadi faedah yang bisa kita dapatkan adalah mimpi para nabi itu wahyu. Berbeda dengan mimpi saya. Bisa batil. Bisa ngaco. Tapi kalau mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Ismail menjawab, lihat, bayangkan. Keluarga ini semuanya adalah golongan para nabi. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, lihat jawaban yang penuh dengan ketakwaan. Dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya, bisa dibayangkan. Momen ini bukan hanya sebagai wacana biasa. Kejadian ini bukan hanya sebagai angan-angan biasa. Tetapi Nabi Ibrahim setelah mendapatkan kabar itu dan meminta pendapat anaknya, langsung dibaringkan dan langsung berhadapan dengan alat pemotong yang jelas-jelas pelipis anaknya sudah berada di bawah. Sebagaimana kita kurban pada biasanya. Bayangkan. Bayangkan antum berada di posisi ini. Karena begini, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang dalam kondisi adalah Nabi yang hanif, lurus, tulus, ikhlas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan apa? Apakah setelah saya perintahkan untuk menyembelih anaknya, apa reaksi Ibrahim?
Apakah masih memurnikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja atau justru menduakan? Apa lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Qad saddaqata ru'ya. Sungguh engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi yang datang dan telah melakukan apa yang telah aku perintahkan, dan Nabi Ibrahim tidak menduakan perintah Allah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Begitu luar biasa sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam, sontak yang namanya orang tua pasti merasakan tekanan yang dahsyat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakuinya sendiri. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya, sesungguhnya ini cobaan yang begitu berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengadiahkan kepada Nabi Ibrahim dengan sebuah tebusan, yaitu apa? Seekor sesembelihan yang besar. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tayyib, dari tadi kita membahas terkait tentang sebab atau salah satu kejadian yang membuat kita seharusnya terpukul untuk menyembelih kurbanan itu atau ikut berpartisipasi untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita sekarang membahas terkait tentang 6 bagian atau 6 atau sekitar 5 lah. Yang pertama kita membahas terkait tentang hukum. Tayyib. Nah, jadi terkait tentang hukum kurban, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi ada perbedaan pendapat, ada silang pendapat. Pendapat yang pertama, diwajibkan bagi orang yang mampu. Tayyib, diwajibkan bagi orang yang mampu. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf. Dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, As-Thawri, dan Imam Malik. Ya. Jadi berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahr, dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Nah, jadi hadis ini menggunakan kata perintah. Yang mana kata perintah itu di dalam ilmu usul fikih yadullu 'alal wujub, menunjukkan adalah indikasi kewajiban. Nah, maka begitu pula dengan umatnya. Nah, hal ini menunjukkan wajibnya pula sebagaimana didukung dari hadis Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Syekh Albani menhasankan hadis ini. Nah, pendapat yang kedua, kalau tadi pendapatnya itu wajib ya. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Nah, pendapat kedua, sunnah dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan yang saya juga kutip. Saya juga nukilkan pendapat ini. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Lihat konteks konotasi kalimat yang Rasulullah gunakan. Diksi yang Rasulullah gunakan adalah apa? Dilarang memotong rambut dan kuku bagi siapa? Sahibul kurban. Atau orang yang berkurban itu sendiri. Dengan diksi apa? Salah seorang dari kalian ingin. Nah, berarti yang tak ingin, ini menunjukkan bahwasanya perintah dari an-nahar sesembelihan itu tidak wajib. Ya. Maka kalau misalnya itu seandainya itu wajib, cukuplah Rasulullah mengatakan, hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Nah, tanpa ada disertai adanya opsi atau kemauan. Nah, kalau misalnya tanpa diiringi adanya opsi atau kemauan, maka ini indikasi bahwa tidak diwajibkan atau derajatnya sunnah. Seperti itu.
terkait tentang hukum dari kurban. Nah, sekarang kita beralih kepada syarat kurban. Ini saya ringkaskan supaya kita bisa memahami secara singkat, padat, jelas, apalagi, ya itu saja. Oke, kemudian berikutnya syarat kurban. Ya. Hewan kurban yang dijadikan kurban harus memenuhi kriteria sebagai hewan ternak yang sah. Taib, hewan tersebut harus pertama sehat, tidak cacat, dan mencukupi usia minimal untuk dikurbankan. Usia minimum 1 tahun. Di bawah 1 tahun tidak boleh. Termasuk di dalam akikah. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian akikah-akikah tapi ternyata kambing yang disembelih itu ternyata masih bayi. Tidak boleh. Baik. Jadi syarat minimum usia dari hewan ternak itu adalah 1 tahun. Minimum. Baik. Nah, yang dipersyaratkan hewan di sini adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj. Yang intinya adalah unta, sapi, kambing. Dan dari famili dari unta, sapi, dan kambing itu termasuk di dalamnya domba. Apakah kerbau termasuk? Iya, kerbau termasuk hewan bahimatul an'am. Nah, sebagaimana yang beberapa ulama menyamakan antara sapi dan kerbau, Al-Fayumi berkata, Al-jamus naw'un minal baqar. Nah, di antara jenis sapi adalah kerbau. Ini bisa dirujuk di dalam kitab Al-Mihbah Al-Munir. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, rusa enggak boleh, ayam enggak boleh. Kemudian setelah itu apa lagi? Rusa, kemudian ayam. Pokoknya selain dari hewan bahaim yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bukan termasuk familinya, kuda nggak boleh. Taib, kuda, rusa, dan lain sebagainya itu tidak boleh. Taib. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, sapi, unta, kambing, domba. Ini adalah beberapa opsi yang bisa kita pilih untuk menjadi atau memenuhi syarat hewan kurban. Taib. Nah, bila hewan kurban tersebut memiliki cacat atau tidak sehat, kaki patah, matanya hilang, tangannya patah, tidak sah menjadi hewan kurban. Telinganya misalnya bermasalah, ada seperti penyakit begitu, ya, atau di badannya ada bosok seperti itu, misalnya seperti penyakit kulit begitu, tidak sah. Segala hal pada hewan kurban yang bisa memudorotkan dia tidak sah menjadi hewan kurban. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Tadi pertama sudah ya, terkait tentang basically sejarah singkat yang begitu luar biasa dari pensyariatan kurban. Nomor 1. Nomor 2, kemudian kita telah membahas hukum. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kita ambil jalur pertengahannya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ditekankan bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki rizki berlebih. Sebagaimana tadi sudah kami nukilkan dari hadis Rasulullah SAW, dan tidak mencapai derajat wajib. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, kemudian nomor 3 kita sudah membahas syarat kurban. Syarat kurban harus bahimatul an'am. Kuda, rusa tak termasuk, ayam tak termasuk. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan keempat, peraturan kurban kolektif. Baik. Jadi, banyak saya mendapatkan bukan secara obrolan tapi melalui WhatsApp ya. Apakah boleh bahwasanya misalnya 1 SD urunan untuk 1 sapi. Apakah terhitung kurban? Enggak terhitung kurban. Misalnya 1 RT, 1 kampung, urunan untuk beli sapi. Enggak sah. Itu hanya jadi daging biasa. Bukan daging kurban. Baik, berhati-hati. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum sanggup ya sudah, tidak dipaksa. Kan gampang syariat Islam itu.
Yang kita saja yang menyulitkan. Kalau memang kita termasuk orang yang memiliki, ya kita beli langsung sapi. Sapi untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mampu beli kambing, ya kita beli kambing satu untuk diri sendiri. Seperti itu. Jadi jangan urunan beli kambing lah, urunan satu RT. Kemudian kita kurbankan. Nggak bisa, nggak sah. Itu bukan hanya nggak sah, itu ngaco. Itu tidak berdasar. Nah, jadi keputusannya adalah seekor kambing hanya untuk kurban satu orang. Dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Contoh saya, kurban kambing nih. Nah, kurbannya ini untuk satu orang. Tapi saya niatkan pahalanya itu untuk anggota keluarga saya. Ada istri saya, ada anak saya. Semua dapat pahala kurban. Bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ketentuan kurban sapi dan unta. Nah, teman-teman tentu udah pada tahu bahwasanya seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang atau 7 orang. Baik. Ya, hadisnya mana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa hadara al-adha, fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri asyratan." Ya. Asyratan. Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Ya, seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Nah, jadi begitu pula dari orang yang ikut urunan kurban sapi atau unta. Masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ini difatwakan juga oleh Lajnah Daimah. Nah, pertanyaannya, bolehkah seseorang muslim berkurban unta atau sapi 7 orang? Lalu masing-masing meniatkan untuk orang tua, anak, kerabat, pengajar, dan kaum muslimin lainnya. Apakah urunan 7 orang tadi masing-masing diniatkan untuk 1 orang saja, tanpa disertai lainnya? Atau pahalanya boleh untuk yang lainnya? Apa jawab Lajnah Daimah? Yang diajarkan, unta dan sapi dibolehkan untuk 7 orang. Setiap 7 orang itu boleh meniatkan untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Contoh, ya saya berikan percontohan. Misal saya ikut urunan kurban kolektif sapi. Taib, jumlahnya ada 7 orang. Nah, saya punya keluarga. Teman saya, misalnya Bejo punya keluarga. Udin punya keluarga. Samsul punya keluarga. Kemudian setelah itu Basuki punya keluarga. Wanto punya keluarga. Kemudian Rizky punya keluarga. Dan 7 orang ini, setiap dia punya keluarga, kurban yang 1 sapi tadi bisa diniatkan untuk keluarganya. Baik, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Nah, itu kalau misalnya sapi. Unta 10 orang. Jadi misalnya ada yang urunan unta. Bukan di Indonesia, misalnya di Arab. Setiap satu keluarga, itu bisa meniati untuk keluarganya. Walaupun dengan 1 unta itu tadi. Nah, kalau kambing berbeda. Kalau kambing, 1 kambing untuk 1 keluarga. Yang mana 1 keluarga ini hanya bisa niatnya untuk keluarganya dia. Baik, mungkin bisa dipahami. Ya. Jadi saya akan berikan kesimpulan terkait tentang kurban kolektif ini. Poin pertama yang harus digarisbawahi. Seseorang pelaku kurban dengan seekor kambing boleh mengatasnamakan kurbannya atas dirinya dan keluarganya. Ini poin pertama. Baik. Poin kedua, kurban dengan sapi atau unta boleh dipikul 7 orang. Nah, sekarang kan harga sapi sekitar berapa? 3.600.000 sekian, ya. 3.600.000 sekian setiap 1 orang. Kambing juga 1 orang 3.600.000 sekian, misal begitu. Nah, terus
besaran mana? Kita misalnya kurban kolektif atau beli kambing sendiri? Nah, jawabannya mudah. Kalau Anda kurban kolektif 7 orang, toyib, tapi Anda gembar-gembor sana sini, sedangkan yang kurban kambing 1 orang solo player misalnya ya, kemudian dia tuh diam saja, tak bicara kepada orang-orang, hanya dirinya dengan Allah yang tahu, ya tentu yang kambing dia lebih utama. Justru sebaliknya, yang sapi itu yang riak tadi, karena sapi ya, meskipun nominalnya sama, tapi sapi lebih besar, ya dia tidak dapat pahala sesempurna yang 1 kambing tadi. Sebaliknya kalau misalnya dia urunan kambing sendiri nih, solo player nih, atau sapi sendiri 1 orang misalnya, beli sapi 1 orang sendiri, sama ada temennya kurban 7 orang kolektif, ya, mana besaran pahalanya? Besaran pahalanya tergantung Anda. Semakin Anda meniatkan dan mengikhlaskan kurban ini sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, semakin murni niat Anda, maka Anda akan selamat. Dan pahala Anda tentu akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Anda kurban 1 sapi sendiri solo player misalnya, tapi Anda gembor kanan kiri, percuma. Tayyib, percuma. Tentu pahala Anda akan turun drastis atau bahkan bisa menghilangkan esensi pahala dari sisi Anda. Berhati-hati. Nah, kemudian poin kedua. Kurban dengan sapi atau unta boleh dipikul oleh 7 orang. Tadi sudah. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud kambing untuk 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang adalah dalam masalah orang yang menanggung pembiayaannya. Jadi misalnya Pak Bejo ya sudah menyumbang 3.650.000. Kemudian Pak Rizky sampai ke 7 orang sudah memberikan 3.650.000. Nah, jadilah 1 sapi untuk 7 orang. Maka yang dimaksud di sini adalah menanggung secara pembiayaannya. Seperti itu. Yang dimaksud kambing untuk 1 orang, sapi. Nah, ya itu seperti itu. Kemudian poin keempat. Ini yang harus digarisbawahi, yang sudah saya singgung di awal tadi. Tidak sah berkurban dengan seekor kambing secara kolektif atau urunan lebih dari 1 orang, lalu diniatkan atas nama jamaah, sekolah, RT, atau desa. Kurban Anda tak sah. Ya, Anda kurban nih, tapi niatnya satu Indonesia, nggak sah. Jadi kambing yang Anda sembelih itu dengan cara seperti ini merupakan daging kambing biasa dan bukan daging kambing kurban. Bukan daging kurban. Nah, kemudian kita membahas terkait tentang penyembelihan. Ya. Kita membahas terkait tentang penyembelihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menyembelih hewan kurban, hendaklah ia tajam pisau sesembelihannya, dan hendaklah ia berusaha merasa ringan dan cepat dalam menyembelih hewannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi saya ingin memberikan wasiat kepada saudara-saudara muslim seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bila Anda belum pro player di dalam sesembelihan ini, jangan main di ujung jurang. Baik. Jangan main di ujung jurang. Jangan coba-coba. Ini bukan pentas Anda. Apalagi hewan tersebut, hewannya orang. Baru berlagak-lagak potongannya dari bawah ke atas. Padahal baru apa? Baru nyembeli ayam. Kemudian sudah coba-coba untuk eksekusi kambing atau sapi. Jangan coba-coba. Kalau memang ada yang lebih mumpuni algojonya, berikan ke mereka. Sampaikan nama Anda. Sampaikan keluarga Anda. Taib. Memang betul disunahkan untuk kita sendiri yang mengeksekusi. Tapi ingat, jangan kita memperlambat proses kematian dari hewan kurban tersebut. Itu catatan penting dari Rasulullah. Khawatirnya kita menyiksa dan tidak terputus 3 urat.
yang wajib terputus. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Nah, penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang pertama niat yang ikhlas. Jadi ketika Anda mau kurban, jangan kok ini loh, ini sapi saya nih, gede kan? Bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kurban ini bukan Anda sedang pamer mobil Toyota atau Mitsubishi atau Avanza, bukan ini. Ini kurban sesembahan Anda kepada Allah. Rasulullah itu kurban berapa? 100 ekor apa? Unta. Bayangkan. Ya. Ketika dalam hal ibadah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Totalitas. Jadi Anda kalau misalnya mau mempersembahkan kepada Allah, janganlah beli kambing yang kurus. Gitu loh. Misalnya, yang kambing 3.650.000 ini, gemuk. Tapi kok kayak mahal ya. Beli aja yang 25 ini enggak apa-apalah. Agak-agak kurus dikit, toh juga dagingnya sama aja. Hati-hati. Ya. Ini bukan soal dagingnya sama saja, tapi persembahan kualitas dan kuantitas kita kepada Allah. Begitu loh. Jadi kalau misalnya Anda juga setengah-setengah mempersembahkan kepada Allah, Allah berikan pahala kepada Anda setengah-setengah juga. Nah, kemudian nomor 2. Pilihlah hewan kurban yang memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak cacat, kemudian sehat, dan setelah itu memiliki kriteria minimal umur 1 tahun. Baik. Kemudian nomor 3, tempat dan waktu yang tepat. Nah, jangan lagi Anda menyembelih kambing di gorong-gorong. Anda bukan hanya menyiksa diri Anda, tapi menyiksa teman-teman yang ada di sekitar Anda. Ya, cari tempat yang sekiranya presisi. Lapangan. Yang kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tak diinginkan, oke, Anda tidak tersikut itu sama kakinya sapi itu. Kan banyak kejadian di Instagram itu kan, tekik sampai pecah giginya 5. Allahul musta'an. Ya. Jangan sampai kejadian-kejadian demikian. Nah, bisa jadi hewan-hewan yang stres seperti ini, dia sudah ditunjukkan pisau asahnya atau terdengar suaranya. Contoh, sapinya di sebelah kanan. Ya. Anda mengasah pisau persis di sampingnya. Itu keparahan. Demi Allah parah. Ya. Kalau misalnya Anda mau mengasah pisau, jangan sampai terdengar atau bahkan diintip oleh sapi. Saya pernah melihat video atau foto ya. Jadi orang yang mengasah ini ada di belakang. Nah, sapinya itu mengintip. Ketika sapi merasa stres, ketika sapi tidak merasa pasrah ketika ingin kita eksekusi, ketahuilah di situ akan terjadi perbedaan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mulai dari kita menutup matanya, mengelus supaya tidak tegang, toib, kemudian memberikan rumput, berikan dia timing terbaik untuk untuk waktu-waktu terakhirnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita senangi sapi itu. Jangan kita malah berbicara begini. Kate mati sampean. Mbing, jangan begitu. Ya. Sambil digini-gini, sampai dipukul-pukul. Kesian habis ini Anda ya. Enggak boleh. Itu adab terhadap hewan. Jangan Anda kira adab hanya kepada manusia saja. Adab terhadap makhlukat. Melewati batas-batas sekat-sekat manusia. Gitu loh. Nah, kemudian setelah itu, sesembelihan dimulai setelah sholat Idul Adha. Dan berakhir di tanggal 13 Zulhijjah. Dari tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 13. 10, 11, 12, 13. Sampai menjelang maghrib. Tayyib. Jadi kalau misalnya ada yang menyembelih di waktu tanggal 13 Zulhijjah, dekat-dekat maghrib, dipercepat sesembelihannya itu. Karena setelah itu berpotensi tidak diterima. Kalau misalnya ketika setelah sholat Idul Adha mau menyantap opor dulu, silahkan. Ya, kemudian dilakukan eksekusinya itu di malam hari, silahkan. Selama masih tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah sampai menjelang maghrib. Nah, kemudian setelah itu membaca basmalah dan Allahu Akbar ketika mengeksekusi. Ya.
Bismillah, ingat. Bismillahi Allahu Akbar. Sret. Ingat, 3 urat utama harus mati. Harus putus. Pernapasan, tenggorokan, dan 2 kelenjar. Ya, dan 2 kelenjar. 2 kelenjar ini pastikan putus. Kalau tidak, Anda akan menyiksa. Saya pernah dapat cerita dari guru saya ketika kajian. Jadi ketika menyembelih unta, dia nggak tahu caranya. Ya, dia bagaimana, mungkin belum ada pengalaman sebelumnya ketika menyembelih itu, kepalanya terputus, untanya berjalan. Baik. Nah, ini yang begini ini nih. Perlu didudukkan. Artinya jangan jadi superhero kesiangan. Kalau memang Anda bisa mengukur diri Anda. Baik. Kalau memang Anda belum rasanya, kayaknya saya latihan menyembelih ayam dulu deh. Oke, itu saya lebih sukai. Baik, timbang Anda langsung menyembelih sapinya orang. Berbahaya. Nah, jadi gunakanlah alat pemotong yang tajam dan melakukan penyembelihan dengan cepat dan tegas pada leher hewan dengan memotong urat nadi utama. Pastikan agar hewan tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan melakukan penyembelihan dengan cara yang humanis. Dengan cara yang humanis. Jangan cara yang rasis. Oke? Ayo, tidur. Tidur kambing. Tidur sapi. Jangan begitu. Anda menyiksa namanya. Kemudian setelah itu, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setelah penyembelihan. Ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Langsung ya. Nah, jadi ketika Anda menyembelih itu, ini memang harus praktek ya. Jadi kalau misalnya Anda menyembelih, jangan digesek kayak Anda lagi motong bawang itu. Ya. Gesek itu jangan lama-lama. Jadi seret. Jangan kayak digergaji ya. Itu lehernya hewan. Lehernya makhluk hidup, jangan sembarangan. Toyib, pastikan jangan ragu. Langsung. Baik. Kemudian setelah itu memotong dan memisahkan daging. Nah, ini penting ya. Setelah penyembelihan, hewan kurban dipotong dan dibagi-bagikan. Nah, kami akan bawakan pernyataan dari Imam Al-Qurtubi. Pembagian daging kurban menjadi 3 bagian. Ini sekarang terkait tentang ini ya. Mendistribusikan daging. Baik. Pembagian daging kurban menjadi 3 bagian adalah praktik yang disarankan dalam Islam. Bagian pertama adalah untuk keluarga sendiri sebagai bentuk pemenuhan hak. Bagian kedua adalah untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bagian ketiga adalah untuk diberikan kepada kerabat dan tetangga. Ini adalah mencerminkan nilai-nilai sosial Islam yang kuat. Jadi 3 aspek ini harus kita titik beratkan. Dan untuk pembagian, katanya orang sepertiga, itu riwayatnya lemah. Jadi, secara umum, bagilah pembagian daging itu secara proporsional. Kalau memang Anda membagi kepada keluarga inti Anda atau sahibul kurban, itu setengah, maka bagi juga kepada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim, dan lain sebagainya, itu juga setengah. Kemudian setelah itu, bila Anda membagikan kepada kerabat, bila Anda membagikan kepada tetangga, sekalipun non-muslim, Anda boleh membagikan. Tapi yang proporsional, yang adil. Jangan yang pas non-muslim Anda bagi apa? Cuman tulangnya. Itu keterlaluan sih. Bakhil kuadrat itu namanya. Nah, jadi kalau misalnya Anda membagi, tolong berikan rasa humanis itu di dalam diri Anda. Nah, dalilnya apa? Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk keluarga, 1 bagian untuk tetangga, 1 bagian untuk orang-orang miskin atau fakir. Sunan Abu Daud. Nah, intinya pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang dibolehkan adalah 1, dimakan oleh sahibul kurban. 2, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. 3, dihadiahkan kepada kerabat untuk mengikat tali silaturahim pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslimnya agar memperkuat ukhuwah. Ya, seperti itu.
Jadi saya harapkan beberapa poin yang telah saya sampaikan ini semoga kita semakin mengenal sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan terkait tentang penyembelihan hewan kurban, dan secara garis besar atau kesimpulannya adalah hendaknya kita senantiasa melakukan suatu amal soleh apapun itu dengan mengilmui yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya serta penjelasan-penjelasan ulama yang mu'tabar. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang di dalam syariat kurban ini ikut berpartisipasi, ikut menghidupkan sunnah yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan tidak lupa ikut menjalankan sunnah-sunnah yang berkaitan terkait tentang prosesi hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya atas kesalahan atau ucapan yang mungkin selama sharing singkat ini banyak sekali ditemukan kekeliruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.